buat anak-anak kelas 5 SD, 5A, 5B. Halo. Ayo boleh bantu share nggak dari chat? Gimana nih, wifi-nya kurang bermasalah nih. Ayo coba jawab dulu di chat. Anak-anak gimana? Suara share kedengaran atau tidak nih? Oke, gimana? Udah pada kedengaran tidak suara share? Macet, Sir. Macet, Sir. Macet-macet ya? Macet, Sir. Sorry ya. Ini wifi-nya kurang bermasalah. Sir, perkenalan dulu nih. Sebelumnya ada yang udah pernah jumpa Sir nggak? Atau pernah melihat Sir? Kalau macet-macet, Sir perkenalan dulu ya. Sir itu Joshua Faisal Situmorang. Oke. Kok ada suara orang udah Sir ngajarin mata pelajaran komputer. Oke, ya. Kita ngajar Sir menggantikan akan mempelajari tentang komputer. Buku kalian sama nggak seperti begini? Halo. Oke, sama ya, Joni ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembelajaran nih, soal UTS kalian kemarin bagaimana nih? Dulu ikut Pada bisa nggak? juga. Coba dijawab di chat nih. Pada bisa jawab nggak di kalian kemarin UTS? Gampang lah ya. Udah ada semua kan, udah pernah dipelajari juga. Chatnya di situ, Sir. Chatnya kenapa? Ya, Nggak bisa ngechat. nggak bisa ngechat. Oke nih, udah bisa nggak? Bisa ngechat, Sir. Oke, bisa ya. Saya rasa udah bisa ya, coba chat dulu. Sudah bisa, Sir. Udah bisa ya. Coba kirim satu. Oke, nah. Ini kita udah habis waktu 14 menit. Sebelum share itu kalian masuk ke mata sama Miss Salia, benar nggak? Benar kan? Sebelumnya. Nah, topik kita hari ini pembelajaran dari bab, kita belajar di bab 9 nih. Di bab sebelumnya kalian sampai bab mana nih? Bab 8 ya? 8 ya, Benar nggak? Oke, share mute dulu ya yang lainnya. Pada apa juga nih? Nah, oke. Siapa nih yang masih ikutin? Share mute semua nih ya. Topik kita hari ini itu adalah pembelajaran mengenai grafik, membuat. Menjelaskan makna adalah Sir menghilang. Gimana suara saya enggak? pembuatan Astaga. yaitu penggunaan waktu secara bijaksana. Oke. Ini coba dulu apa yang kamu rasakan. Yang astaga, saya sama gara creeper lagi. Banyak teman-teman yang Halo. pakai server luar astaga. Manusia bisa melakukan metabolisme, yaitu yang bernapas organ-organ tubuh manusia, ya tubuh manusia bekerja secara yaitu maksimal. Pada dengar suara ser nggak? Kalau pagi-pagi itu Moreno bagaimana nih?
Share mute semua ya. Nah, gimana? Udah kedengaran nggak suara Sar nih? Suara Sar kecil Sar. Oke. Dengar. Dengar ya. Ini udah ketiga kali lo kita nggak masuk, keluar masuk nih, habisin waktu begini nih. Oke. Kemarin topik kita terakhir itu di bab 8 ya, kita belajar tentang sama misali tentang operator aritmatika. Benar tidak? Topik kita terakhir pembelajaran itu dari mana nih? Untuk yaitu sehingga organ tubuh bisa bekerja dengan maksimal. Jadi hidup manusia Halo, ayo bantu Ya, saya adalah untuk milik terakhir Tuhan. kita nih. Kemarin kita belajar tentang punya 8 aritmatika. Benar? Nah, hari ini kita akan masuk. Iya, Sir. Oke, hari ini kita masuk tentang bab 9 ya. Kita masuk tentang bab 9. Bab 9. Oke, kita buat di chat tuh bab 9 tentang buat grafik pada Nah, kalau suara Sar nggak kedengaran, Sar sudah buat di chat tuh ya untuk ke semua. Oke, Sar share screen dahulu nih tentang Excel-nya. Nah, begini, apa sudah nampak semua nih? Ayo, coba jawab di chat dulu nih. Nampak semua ya? Nampak semua kan? Sudah, Sir. Oke. Di sini kita akan membuat grafiknya. Coba kita buka di halaman 97 atau 98 nih. 98. Oke, udah pada masuk semua enggak? Udah pada buka bukunya di halaman 98? Nah, sebelum kita dari aja buku ya, bersemuanya pada paham aja, nggak usah dibuat privat menurut Sar nih. Oke, kita belajar Excel dulu nih. Sebelum kita masuk ke topik grafik, ada yang tahu tidak cara membuat seperti begini? Oke, Sar hapus dulu nih. Ini Sar hapus. Tabelnya juga Sar hapus ya, atau Sar buat gini aja nih. Ini. Oke. Nah ini layar kosong gini, oke? Sebelum kita masuk ke grafik ini, Sar kasih contoh nih. Di sini kita bab 9 itu belajar tentang grafik, benar? Nah, cara untuk membuat grafik itu kita pada pertama nih buka di Microsoft Word Excel ya. Oke, cara pertama itu insert, kemudian ini. Yang di bagian inilah dari sini sampai sini, itulah yang disebut grafik. Oke? Nampak semua kan? Coba balas di chat nih. Insert tanda ini atau Sar giniin dulu nih. Pada bagian inilah disebut grafik. Sar buat di sini. Nah, inilah bagian grafik. Oke? Nampak semua enggak? Coba balas di chat. Nah, inilah grafik ya. Grafiknya itu dari insert pada menu. Klik menu insert. Seringnya nggak kali buat di sekolah. Kan dia nggak takut. Nanti dipanggil Eren.
Oke, kedengaran suara saya udah? Kedengaran ya? Hari ini kita akan belajar tentang grafik pada bab 9. Oke, ini saya hapus dulu. Di sini kita belajar ya, jangan bahas tentang Attack on Titan. Jangan bahas Mikasa, Zeno, dan lain-lain. Oke? Oke. Cara kita akan belajar tentang grafik di halaman 98. Nah, pada halaman 98 ini terdapat ada 3 grafik ya. Benar kan? Yang pertama itu bagian 98 yang B ya. Yang pertama itu ada grafik batang atau kolom chart. Baguslah kok catnya disable. Sudah masuk. Mantap, ku disable. Nah, nih. Kita hari ini cuman keluar masuk. Oh, kau Juan. Iya. Oke. Sar mau buat dulu nih ya. Sar mute all semua ya. Oke. Hari ini kita belajar tentang cara membuat grafik. Pada halaman 98 ini, di sini ada terdapat 3 grafik, benar? Boleh baca nih, Christian Yuda. Ayo Christian. Coba boleh baca nggak grafik batang itu apa? Oke, Sir. Nah, Yang mana ini? Oh, grafik yang batang. bagian Oke, B Sir. ya, bagian B. 1. Grafik batang. Perhatikanlah gambar 9.3. Hmm. Pada contoh tersebut, data yang ditampilkan dalam grafik berbentuk batang. Hmm. Satu data diwakili oleh satu batang dengan warna yang berbeda dengan data lain. Oke. Perbedaan warna pada batang itu menunjukkan perbedaan data yang dicantumkan. Grafik tersebut disebut dengan grafik batang. Oke, terima kasih Christian. Nah, pada hari ini tuh kita kayaknya waktunya kurang juga. Kita hari ini membahas teorinya saja ya. Kita akan membahas tentang teorinya dari halaman 98 sampai 99. Oke? Waktu kita juga kurang cukup. Jadi saya akan membahas tentang teori sampai di grafik lingkaran. Maka kita mungkin minggu depan akan membahas untuk prakteknya biar lebih seru. Oke? Nah, yang kedua saya baca aja ya. Atau Angelica Valencia. Oke, Angelica yang baju merah nih. Baca 2 Duna, grafik garis atau line chart. Angelis, oke. 2. Grafik garis. Garis biasanya digunakan untuk menunjukkan adanya perubahan terhadap suatu data, yaitu terjadi kenaikan atau penurunan terhadap nilai suatu data. Oke. Yang ketiga, Sar pengen baca Abil Aritonang. Abil Aritonang, mana orangnya? Ada nggak? Nah, oke, Abil. Ada, Sir. Oke, baca dulu nak yang nomor 3, grafik lingkaran. Ada bukunya kan? Halaman 99. Ayo baca. Halo, Abil. Nggak ada suaranya ya? Atau Sar baca aja lah ya, biar cepat. Grafik lingkaran atau pie chart. Grafik pie atau grafik lingkaran digunakan untuk melihat bagian terbesar dari beberapa nilai data. Kamu harus mengubah nilai data menjadi persentase atau sudut. Makin besar datanya, makin besar pula daerah lingkarannya. Nah, di sini kita sudah belajar, tadi sudah membaca tentang 3 grafik, benar kan? Tadi sudah dibaca, yang pertama itu grafik batang, grafik garis, sama grafik lingkaran. Nah, di sini pada kita coba perhatikan pada halaman 98 nih.
pada halaman 98, grafik batang. Nih, saya kasih contoh nih ya. Di bagian gambarnya ini, kan ada 3 warna ya, benar nggak? Ada, boleh sebutin warna apa aja? Ada warna biru, merah, sama kuning. Benar? Coba lihat. Ya kan? Nah, pada warna biru itu, bagian yang pertama nih, yang ini yang paling kecil ini ya. Mana nih? Yang bagian yang 1 ST tulisannya. Nah, di situ warna biru dia lebih kecil. Warna biru lebih kecil, yang merah sedang, yang kuning tinggi. Benar? Yang warna biru itu ada tulisan dia pas tingginya di angka 20. Nah, oke. Yang merah itu dia di pertengahan ya, bisa kita bilang di 30. Dan yang warna kuning itu di atas 40. Oke, kita buat contohnya seperti ini. D1STQTR. Nampak semua ya? Oke. Nah, saya kasih contoh nih. Di warna biru ini, kita tinggal itu di Medan. Oke. Kita tinggal di Medan. Jumlah orang di Medan itu adalah 20 orang. Oke. Kalau warna merah ini contohnya di Jakarta. Di Jakarta itu jumlah penduduknya atau jumlah orangnya itu 30 orang. Di Jawa atau di Jawa itu jumlah penduduknya itu adalah 40 orang. Nah, sampai situ ada yang kurang dimengerti tidak? Saya kasih contoh dulu nih sebelum kita masuk kepada prakteknya. Nah, jadi di situ pada grafik batang itu, coba kita lihat ya di gambar 1 STQTR, semakin tinggi nilainya, maka akan semakin tinggi juga nilai batangnya. Oke? Sampai situ paham ya? Oke? Nah, contoh nih di rumah Christian nih, jumlah orangnya di dalam nih ada 5 orang. Ada bapak, mama, sama Christian dan abang adiknya. Nah, 5 orang. Angelica Valencia ada 6 orang. Felista Valencia ada 7 orang. Nah, dari grafiknya ini bisa kita lihat, dari Christian inilah grafiknya paling kecil karena jumlah orangnya itu ada 5 orang. Angelica Valencia itu jumlahnya 6 orang, dan jumlah di Felicia Valencia ada 7 orang. Nah, grafiknya makin lama makin panjang karena orangnya makin banyak. Oke? Sampai situ. Ada yang mau ditanya enggak? Belum ada ya? Gimana nih? Coba dicek dulu nih atau gimana nih? Semuanya paham ya sampai situ ya? Kita belajar tentang grafik batang dulu nih sebelum masuk ke prakteknya. Jadi biar kalian paham itu bagaimana. Oke? Nah, kita masuk ke grafik garis. Atau saya mau kasih contoh lagi grafik batang nih. Di bagian 3RD QTR. Di bagian 3RD QTR. Kita belajar teori dulu nih, nanti kita praktek. Tapi nggak tahu apa-apa, sama aja kan. Grafik QTR. Di sini di grafik 3RD QTR.